adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kakak Eki senang banget karena hari ini, pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu via online Gereja Gemis Bethlehem. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Eki akan bersiap-siap dan memanggil teman-teman Kakak Eki semuanya. Oke, 1, 2, 3. Inilah teman-teman Kakak Eki. Yeay! Wah! Kenalin satu-satu. Di sebelah kiri Kakak Eki ada Kakak Tommy. Hai. Oke. Di sebelah kanan Kakak Eki ada Kakak Gilang. Halo. Dan juga di belakang Kakak Eki ada Kakak Moses dan Kakak Eo. Nah, adik-adik, Kakak Eki mau tanya teman-teman Kakak Eki dulu. Sudah siap kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Adik-adik Kakak Eki undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kami anak sekolah minggu Gemis Bethlehem. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Nafas yang Tuhan berikan kepada kami, itulah berkat yang luar biasa yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan, kami akan bersemangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan mau menyertai kami dan Tuhan juga mau membimbing kami di dalam peribadahan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita udah berdoa pembukaan, adik-adik. Masih semangat memuji muliakan nama Tuhan kan? Pastinya ya kakak-kakak ya? Pasti. Oke, kalau begitu kita akan pujian lagi lagu Yesus Sayang Semua dimedley dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya.
semangat ya yang di rumah ya. Tuh, ini masih semangat banget. Masih semangat banget memuji nama Tuhan ya. Iya kan? Iya kan? Oke, kalau begitu kita masih nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Ayo, yuk yang masih semangat. Kita terus nyanyi dulu Bapak Abraham ya. Siapin persembahannya. Yang belum minta sama papa mama, ayo cepetan minta. Kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Adik-adik semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat untuk gereja-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan cerita dari kakak sekolah minggu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita dan firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, pastinya kalian luar biasa ya di rumah. Akhirnya kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu dengan yang cerita kali ini Kakak Ebe. Oh iya, sebelum Kakak Ebo mau cerita, Kakak Ebo mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah.
siapa yang di rumahnya punya cita-cita? Mungkin cita-citanya jadi dokter? Oh, atau cita-citanya mau nolong orang? Jadi polisi mungkin? Atau yang ini? Jadi Lisa Blackpink? Wah, pastinya kalian semua punya cita-cita ya adik-adik di rumah. Dan pastinya cita-citanya itu berguna. Dan Kakak Ibu bangga deh punya adik-adik yang punya cita-cita banyak. Oh iya adik-adik, Kakak Ibu akan cerita yang masih berhubungan sih sama cita-cita. Mau dengerin? Oke, kita dengerin cerita Kakak Ibu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita membaca Alkitab dulu ya, yang terambil dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Dengan judul perikop, Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian, hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, kali ini Kakak Ibu akan cerita tentang bangsa Israel. Kalian tahu kan? Pastinya tahu dong, bangsa Israel, bangsa yang dikasih oleh siapa? Oleh Tuhan Allah, adik-adik. Tapi kali ini bangsa Israel, dia datang untuk meminta seorang raja, adik-adik. Loh, bukannya selama ini bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Allah? Kali ini dia minta seorang raja, biar seperti bangsa-bangsa yang lain. Apakah Allah akan mengabulkan permintaan mereka? Nah adik-adik, ternyata Allah mengabulkan untuk bangsa Israel boleh memiliki raja, adik-adik. Lalu melalui Bapak Samuel, mulailah mencari seorang raja. Akhirnya Bapak Samuel mengumpulkan semua orang di bangsa Israel. Disuruh kumpul berdasarkan suku-sukunya, karena ada banyak suku di bangsa Israel. Nah lalu setelah itu, dari semua suku yang ada, dipilihlah satu suku, adik-adik. Namanya suku Benyamin. Wah, setelah satu suku terpilih, akhirnya
di dalam suku itu ternyata masih banyak lagi keluarga yang ada. Akhirnya disuruh berkumpul lagi. Berkumpul berdasarkan keluarganya masing-masing adik-adik. Nah, akhirnya terpilihlah satu keluarga. Namanya keluarga Matri. Wah, dari sekian banyak suku terpilih satu. Dari sekian banyak keluarga terpilih lagi berapa? Satu. Katanya nih, keluarga Matri itu akan ada satu yang terpilih jadi raja. Siapa ya? Ya, yang terpilih adalah Saul bin Kis. Tapi saat Saul dipanggil namanya, Saul tidak langsung datang adik-adik. Dia malah ngumpet, bersembunyi di antara tumpukan barang. Wah, kenapa ya? Lalu orang-orang memanggil Saul, mencari dia, dan akhirnya mendapatkan dia yang sedang bersembunyi adik-adik. Lalu disuruhlah Saul untuk datang ke depan Bapak Samuel. Dan akhirnya Bapak Samuel pun menjelaskan kenapa Saul dipilih menjadi raja. Ternyata adik-adik, Saul itu dipilih menjadi raja karena dia seorang yang tinggi besar, lebih tinggi daripada orang-orang di Israel adik-adik. Wah, keren ya? Iya, pastinya adik-adik. Nah, untuk adik-adik di rumah, dari cerita tadi ternyata banyak proses ya untuk memilih seorang raja. Hanya satu orang aja, tapi prosesnya banyak. Dari banyak suku pilih satu. Dari satu suku itu ternyata banyak keluarga dan hanya dipilih berapa? Satu keluarga. Dan itu akhirnya dari keluarga itu bisa kepilih satu. Banyak ya prosesnya ya, dan ternyata tidak mudah adik-adik. Mungkin banyak yang ingin jadi raja, tapi yang pantas jadi raja hanya satu adik-adik, dan itu pasti pilihan Allah. Nah, sama seperti adik-adik di rumah, mungkin adik-adik punya cita-cita yang besar, cita-cita yang berguna di rumah. Tapi harus melewati banyak proses. Kalian harus belajar, kalian harus ujian, belum lagi nanti kuliah, dan masih banyak prosesnya lagi. Jangan pernah ragu saat kalian bisa mencapai itu semua. Karena setiap yang kalian capai, pasti Tuhan punya maksud. Oke adik-adik, jadi jangan pernah ragu, lewatin prosesnya, dan tetap semangat ya. Terima kasih adik-adik, amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Mazmur 4 ayat 4a. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Adik-adik, sekarang kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa yang kekal dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang sempurna sampai dengan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu tidak takut akan apa yang Engkau sudah tentukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk adik-adik kami yang dalam sekolah mereka ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapak, biarlah mereka tetap semangat dan tetap mau menjadi anak-anak terang-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan mereka ya Bapak untuk terus belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu-Mu di tengah-tengah COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah pelayanan sekolah minggu ini tetap boleh jalan dan tetap boleh ada ya Bapak untuk menemani ibadah sekolah minggu adik-adik kami di rumah ya Bapak. Berkati juga orang tua adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan dan juga berikan adik-adik kami kesehatan ya Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap sehat. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berhentilah berbuat jahat. Saya satu ayat 16 berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16b. 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 Berhentilah berbuat jahat. Saya 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 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 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Adik-adik, kita telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita telah selesai sekolah minggu hari ini. Tetap semangat, tetap sehat buat adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa di ibadah online sekolah minggu depan ya. Dadah.